itu yang mengurangi aksinya. Nah ini, jadi beda. Kalau orang yang aktif itu dia selalu menambahkan aksinya, sedangkan orang yang pasif adalah orang sifat amal yang selalu mengurangi aksi terhadap Tuhannya. Dipedot baru jalan. Nah demikian kalau orang itu mendapatkan satu titik koma dan selanjutnya dan seterusnya, itu tergantung Anda, jangan tergantung Allah. Ini nasib saya biar saja begini loh. Ya. Maka kuberikan waktu longgar kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Maka langkah hebatnya siksaan itu, gak sadar ya, musibah yang diberikan dia gak sadar, karena Allah menghimpun. Ada yang diberi penyakit gak sembuh-sembuh sampai habis, hartanya sampai habis, nggak mati, koma terus. Mau dibunuh itu orang tuanya, nggak dibunuh, keluar terus biusnya. Paham? Nah, kita ngaji, kita datang ini, kita membius diri untuk melupakan dunia. Ini dibius sama Allah agar kita datang melupakan dunia, melupakan anak, melupakan istri, melupakan suami, melupakan pekerjaan. Khusus datanglah kamu dengan kematian, haturmu. Itu orang ngaji. Jadi kalau kita datang ngaji itu, niat kita datang untuk menghadap kepada Allah, seperti sholatnya orang-orang yang kusuk. Begitu sholat, kata Nabi SAW, ucapkan sholat itu selamat tinggal kepada keluargamu. Kira-kira berani nggak sampean? Waktu sholat, suamiku, istriku, selamat tinggal ya. Mudah-mudahan saya sholat nggak balik lagi. Kira-kira berani nggak kira-kira? Nabi SAW setiap sholat mengucapkan sholat selamat tinggal kepada keluarganya. Ya mudah-mudahan kita selamat malam, bukan selamat tinggal. Kita berjumpa lagi sesudah Isya di meja makan. Ini, jadi kalau kita datang di majelis Hadramaut, berarti mempersiapkan semua bekal akhirat. Itu berarti memperbaiki akhirat kita. Niscaya Allah akan memperbaiki dunia kita. Orang beriman. Tapi kalau tidak ya siksa. Coba orang-orang yang sukses semua, ya itu orang sukses semua dari mana? Dapat petunjuk Allah, bukan dari akal-akalan Abu Nawas. Ya, kayak akal-akalan nipu orang. Nanti pinjam utang di bank, nanti diputer-puter, bulat-bulat nggak bisa bayar. Betul? Duit arisan diputer-puter, kepake, minggat. Apa lagi? Mau akal-akalan. Nah, demikian inilah yang disebut tidak ada kejujuran dengan Allah. Pasti kamu mengalami segala sesuatu yang kamu paling takut, kemiskinan. Takut. Orang yang paling takut di dunia apa? Yang paling takut apa? Ada nggak semua ini
berdoa seperti doanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma hayyinal miskin wa aminal miskin. Ya Allah, berikan aku kehidupan miskin dan jadikanlah aku orang yang miskin. Itu doanya Nabi, boleh dicatat ya. Ada yang berani doa begitu? Doanya Nabi, Allahumma hayyinal miskin wa aminal miskin. Ya Allah, berikan aku kehidupan miskin, jadikan aku orang miskin. Tulis ya, besarin, nanti di rumah diamalkan 1000 kali ya. Jadi jangan yang enak-enak. Doanya Nabi itu minta miskin. Kalau kita minta apa? Kalau kita minta apa? Yang sudah dijamin masuk surga masih minta miskin. Yang kita belum dijamin nggak berani minta. Nah, ini jadi kalau kita mengalami yang demikian itu, hati-hati, hisab Allah Ta'ala. Ya, kita datang. Demikian bagaimana perumpamaan-perumpamaan banyak sudah. Mulai zaman Nabi yang gak nurut ditenggelamkan, zaman Nabi Daud ditenggelamkan, Nabi Nuh ditenggelamkan, semua yang gak taat itu sudah habis. Ya. Nah, begitu pula umat Nabi Muhammad SAW. Ini cara dihabiskan gak kelihatan. Ya. Kalau sudah kami bosan, ya, dengan umat-umat Nabi Muhammad SAW ini, apa kata Allah? Kamu dibuat berpaling, hatimu nggak amper. Nah ini, hatimu nggak takut sama Allah, hatimu nggak takut dengan akhirat. Ini namanya hati yang dicabut sama Allah. Walaupun haji, hatinya nggak takut. Nah ini namanya dilepas imannya sama Allah. Na'udzubillah min. Jangan dipikir zaman Nabi SAW juga begini. Sahabat semuanya antri, Rasulullah lantang di mimbar khotbah. Orang kafir ada, orang Nasrani ada, semua ikut tegar dengerin Rasulullah SAW. Tapi saat mengamalkan nggak ada yang sanggup. Jadi orang Yahudi dengerin Nabi, begitu dilihat doanya nggak kabul, ikut sama orang kafir. Di situ dapat makan, kaya. Itu sana lagi mau diancam sama Rasulullah, ikut lagi sama Rasulullah. Terus kayak bola pingpong. Jadi iman mereka itu adalah iman yang sebelah-sebelah. Afaman huwa qabimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillah syuraka kul samuhum antu nabi'unahu bima la ya'lamu fil ard am bidahiri minal qaul bal yujina lilladina kafaru makruhum wasuddu anis sabil wa may yudlilillahi famalahu min hadin. Sadaqallahul azim. Maka apakah Tuhan yang menjaga afaman huwa qabimun, afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa-apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lainnya.
Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkan sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja. Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk baginya. Allah. Wa jalulillah syuraka kul sam'uhum am tunabi'unahu bima la ya'lamu fil am bidhahirin minal qaul. Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Atau kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, muka bumi. Jadi artinya kalau orang itu sudah sekutu dengan serikat, ya, namanya syirik, musyrik. Itu kalau kita apa, menyembah batu, nyembah pohon, atau kita jebol mahisan kuburan, ya, karena doanya akan dikabulkan langsung diwakaf. Sunan, doa saya kok gak lunas-lunas ini, dan saya gak lunas cepat Pak Bulan. Ya, jadi ini saking luar biasa, sampai kuburan ditubruk semua, ya. Ngerti? Ini kalau sudah orang gelabakan semua ini, bingung semua ini, akhirnya minta tolong tuh sama kuburan. Coba orang mati, orang hidup diminta tolong nggak bisa lagi, lari ke orang mati. Ditambah mana orang mati gini toh. Nah orang hidup nggak bisa nolong sama dia, minta sama orang mati, iya tak? Nah, paham ya? Keliru lagi, minta pesugihan, salah lagi. Nah, sampai sekarang ini banyak hal-hal yang tidak dimengerti oleh orang. Nah sekarang bukan berserikat atau bersekutu atau syirik dengan batu, dengan yang lain-lainnya, tapi sekarang itu syirik sama dirinya sendiri, repot. Kamu itu gandeng dengan hawa nafsu ini nggak seudul, nggak selepas. Ini syirik.
suruh sembahyang engkau aja. Ini terasa atau tidak? Apalagi subuh itu, ya Allah, sudah banyak dingin, greges, panas lagi. Itu saya kena flu itu. Pak, ini alamat kok kena